istidraj itu adalah diambil secara sedikit demi sedikit ya, tidak terasa ya. Seakan-akan kita diberi nikmat, tetapi itu adalah istidraj itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sempurna, sehingga kita bisa melanjutkan pengajian kita terhadap kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali. Kemarin pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syariah, thariqah dan hakikat, di mana Imam Ghazali menjelaskan bahwasanya kita harus melaksanakan yang disebut dengan syariat dan thariqah terlebih dahulu, sehingga nantinya kita bisa sampai kepada nihayah, yaitu hakikat. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, fa in sadafta qalbaka 'inda mu'akhadatika iyyahu biha musawwifan wa bil 'amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsaka al-ma'ilah ila talabil 'ilmi hiya an-nafsu al-ammaratu bis-su' wa qad intahadat muti'atan lisyaitan al-la'in liyudalliyaka bihabli ghururihi. Fa in sadafta, apabila engkau mendapati, qalbaka akan hatimu, ilaiha kepada bidayatul hidayah itu, ma'ilan ialah senang, condong, wa nafsaka biha mutawi'an, wa nafsaka dan nafsumu, dan mendapati nafsumu terhadap bidayatul hidayah itu mutawi'an adalah tunduk, walaha qabilah dan kepada bidayatul hidayah itu menerima, ridha dalam menerimanya, fadunaka maka ambillah hal tersebut, terimalah hal tersebut, wa tatallu'a ila nihayat, wa tatallu'a dan naik ila nihayat kepada nihayah, kepada akhir tadi, wattaghalgula dan masuk ila biharil ulumi wal mukasyafat, ke lautan ilmu-ilmu dan mukasyafat, ilmu-ilmu mukasyafah. Jadi setelah Al-Imam Al-Ghazali kemarin menjelaskan bahwasanya dalam mencari ilmu atau belajar,
kita harus meniatkan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidayah itu juga ada awal dan ada akhirnya. Awalannya adalah syariah dan tariqah, kemudian akhirannya adalah hakikat. Dan apabila kita menemui bahwasanya nafsu kita itu ridho, senang, bahwasanya dalam mencari ilmu itu kita bertujuan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan tujuan-tujuan yang lain, maka hendaklah kita melaksanakan yang sudah kita yakini tersebut. Karena itu sudah sesuatu yang benar. Tujuan kita sudah benar. Kalau mencari ilmu, tujuannya untuk mendapatkan hidayah dari Allah. Bukan dengan tujuan-tujuan lain yang sudah kita jelaskan pertemuan kemarin, semisal agar terkenal, misalkan untuk mengumpulkan harta dunia, agar bisa bersaing dengan orang lain dan dianggap pintar. Itu adalah tujuan-tujuan yang salah dalam mencari ilmu. Kalau ternyata tujuan kita dalam mencari ilmu adalah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita meneruskan perjuangan kita dalam mencari ilmu itu, dan hendaklah kita terus agar kita masuk nantinya pada lautan ilmu, lautan ilmu. Nah, disebut lautan karena memang ilmu ini sangat luas, tidak ada batasannya. Artinya ketika kita semakin mendalaminya, kita semakin tahu bahwasanya ilmu kita itu adalah sangat sedikit, dan pada akhirnya kalau kita terus menyelam terhadap lautan ilmu, kita akan diberi al-mukasyafah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu hakikat tadi langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengetahui asrar atau rahasia-rahasia daripada al-ulum al-ghaibiyah, asrarul Quran, asrarul man'i wal jawaz, dan lain-lain. Rahasia daripada ilmu-ilmu ghaib, kemudian rahasia-rahasia Al-Quran, kemudian rahasia-rahasia dari pelarangan dan pembolehan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa in sadafta qalbaka 'inda mu'akhadhatika iyyahu biha musawwifan wa bil 'amali muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsaka al-ma'ilah ila talabil ilmi hiya an-nafsu al-ammara bis-su' wa qad intahadat muti'atan lisyaitani al-la'in liyudalliyaka bihabli ghururihi. Apabila engkau mendapati, wa in sadafta, apabila engkau mendapati qalbaka, akan hatimu, inda mu'akhadatika iyyahu, ketika engkau menerima terhadap bidayatul hidayah itu, musawwifan adalah menunda-nunda, wabil amal bi muqtadaha mumatila, dan dengan mengamalkan dengan isi dari bidayatul hidayah itu atau ilmu tentang syariat dan tariqah itu, mumatilan, artinya hanya berjanji dengan tanpa dilaksanakan. Mumatilan hanya memberikan harapan saja, berjanji saja dengan tanpa dilaksanakan, atau hanya diulur-ulur saja. Fa'lam anna nafsaka, fa'lam, maka ketahuilah, anna nafsaka, sungguhnya nafsumu, dirimu, al-ma'ilah, yang condong, ila talabil ilmi, kepada mencari ilmu itu, hiya nafsu al-ammarah bisu, adalah nafsu yang mengajak kepada kejelekan. Namun, kata Imam Ghazali, apabila engkau mendapati bahwasanya hatimu itu cenderung musawwif atau taswif, bersifat taswif, mengulur-ngulur untuk melaksanakan kandungan-kandungan yang terdapat dalam syariah dan tariqah itu, maka ketahuilah bahwasanya kamu itu sebenarnya, tujuan mencari ilmu kamu itu sebenarnya adalah nafsu yang mengajak kepada kejelekan.
Jadi bukan bertujuan ukhrawi lagi, tapi tujuannya adalah duniawi. Waqad intahadat, dan bangkit apa nafsu itu. Bangkit bagaimana? Muti'atan li syaitanil la'in, taat terhadap syaitan yang terkutuk. Liyudalliyaka bihabli gururihi, untuk menyampaikan kamu, liyudalliyaka untuk menyampaikan kamu, bihabli gururihi dengan tali gururihi, tipu dayanya. Jadi kalau nafsu kita cenderung kepada hal tersebut yang tidak menerima, artinya tidak bersegera untuk melaksanakan syariah dan thariqah tadi, itu jangan-jangan dan ada kemungkinan maksudnya nafsu kita adalah diajak oleh syaitan, taat kepada syaitan akhirnya, dan kita sudah terkena oleh tipu daya syaitan. Fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak, maka syaitan itu, istidraj itu adalah diambil secara sedikit demi sedikit ya, tidak terasa ya. Seakan-akan kita diberi nikmat, tetapi itu adalah istidraj. Itu fayastadrijaka, makna fayastadrijaka, maka istidraj kepadamu bimakidihi, dengan tipu dayanya syaitan, ila ghamratil halaki, kepada jurang kebinasaan. Jadi kalau kita terus seperti itu, tidak merubah niat kita terus mengikuti hawa nafsu yang al-ammar bisu, itu kita akan nanti di istidraj, diambil sedikit demi sedikit, dan kita digiring untuk menuju kepada jurang kebinasaan. Wa qasduhu, dan tujuan dari syaitan itu, ayyurawwija 'alaika syarr, untuk melariskan kepadamu, untuk menunjukkan kepadamu, mempromosikan kepadamu gitu ya, asyar, kejelekan, fi ma'ridil khair, dalam ma'rid itu seperti etalase gitu ya, seperti pameran, seperti dalam pameran kebaikan. Jadi setan itu bertujuan sangat jelek, yaitu mempromosikan kejelekan kepada kita, tetapi pandai sekali dalam bungkus, dalam ruang lingkup seperti itu adalah kebaikan. Ini adalah tipu daya yang sangat halus dari setan. Hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala, sehingga setan itu, hal tersebut bisa menyampaikan kamu, menyamakan kamu bil akhsarina a'mala, dengan orang-orang yang rugi amal perbuatannya. Alladzina dhalla sa'yuhum, alladzina orang-orang dhalla sa'yuhum, yang tersesat usaha mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna, dan adapun mereka mengira, annahum, bahwasanya mereka, yuhsinuna sun'a, telah memperbagus terhadap pekerjaan mereka, terhadap amal mereka. Ya, ini jadi sangat rugi ya apabila kita sampai tidak condong hati kita untuk melaksanakan syariah dan thariqah itu, tetapi malah condong terhadap hawa nafsu, yang itu sebenarnya adalah sesuatu yang dibuat oleh syaitan. Seakan-akan kita belajar untuk kepentingan yang bagus, tetapi itu adalah digunakan untuk sesuatu yang jelek. Jadi setan itu pandai sekali
seperti itu ya. Jadi membungkus sesuatu yang jelek, ditampakkan oleh setan dalam sesuatu yang bagus. Ayyurawwija 'alaika syarr fi ma'ridil khair. Jadi ini kita harus hati-hati menjaga niat kita dalam mencari ilmu. Mencari ilmu itu menghilangkan kebodohan untuk mendapatkan hidayah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sebuah kitab yang tujuannya seperti itu. Jadi mengantarkan kita untuk masuk kepada keilmuan yang nantinya kita sampai kepada insyaallah kepada al-haqiqah. Itu tujuan kita, walaupun kita tidak sampai nanti ke situ misalkan di perjalanan, tapi tujuan kita ke situ. Kita ingin mencari ilmu ini untuk ma'rifatullah, kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ingin bermanfaat kepada umat Islam yang lain, ingin menghilangkan kebodohan dan dengan niat-niat saleh yang lain dalam mencari ilmu. Baik, kita cukupkan sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.